Hai sahabat Akang Tani semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Akang Tani semua? Alhamdulillah, saya doakan semoga sahabat Akang Tani semua selalu dalam kondisi yang prima, sehingga kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Oke, kemarin ada yang komen di video saya, bagaimana cara membuat POC untuk fase vegetatif. Nah, tapi sebelumnya saya mau update dulu tanaman padi saya yang selalu saya videokan perkembangannya. Ini alhamdulillah sudah umur 40 hari. Ini penampakannya. Rumpun-rumpunnya sudah makin berkembang. Terus sudah mendekati bunting kayaknya. Kalau kita lihat perkembangannya udah mendekati bunting. Kalau bahasa di Jawa itu udah apit katanya gitu. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa pertanian organik itu tidak susah. Yang penting ada kemauan. Dan keuntungannya, biayanya itu sangat murah untuk pupuknya, untuk obat-obatannya, karena kita bisa buat sendiri gitu. Bahkan bisa dibilang itu nol biaya gitu kan. Ya walaupun nggak nol banget, paling beli tetes 1 liter untuk berapa tong gitu kan. Terus beli saran-saran pendukungnya gitu. Tapi sebelum saya lanjutkan pembuatan POC untuk fase vegetatif, tolong like, subscribe, dan komen agar saya dalam membuat video makin semangat. Nah, kita lihat lagi penampakannya. Rumpun-rumpunnya, bahkan hama itu alhamdulillah nggak ada, baik itu wereng, ulat ataupun apa, semuanya nggak ada. Inilah keuntungan pertanian organik, karena hama-hama tersebut ada musuh alaminya. Jadi musuh alami juga tidak mati. Jadi dia akan betah tinggal di situ, sehingga dia akan memakan hama-hama yang ada di situ, sehingga tanaman itu aman. Nah, ini langsung aja kita di bahan-bahan pembuatan POC. Ini ada daun gamal. Daun gamal itu unsur N-nya sangat tinggi dan mengandung tanin yang tidak disukai wereng, jadi bagus. Nah, enceng gondok juga bagus buat POC. Biasanya petani-petani organik dalam membuat asam humat itu pakai bahan enceng gondok yang difermentasi. Nah, nanti di video berikutnya akan saya bagikan bagaimana cara membuat asam humat dari enceng gondok tersebut. Nah, enceng gondok ini kalau dibiarkan jadi gulma. Nah, ini daun orok-orok. Daun orok-orok ini kandungan N-nya sangat tinggi. Ini juga termasuk di jenis kacang-kacangan. Nah, orok-orok ini kalau di daerah lain saya nggak tahu namanya ya, tapi kalau di daerah saya namanya orok-orok. Penampakan daunnya itu mirip dengan alfalfa. Bunganya warna kuning. Nah, kalau bijinya kalau udah kering itu kalau digoyang-goyang bunyi orok-orok gitu loh. Berikutnya kita pakai lagi daun kipait. Daun kipait ini kandungan NPK-nya juga tinggi, di perakarannya ada bakteri, azotobakter dan macam-macam. Dan ini juga bisa dipakai untuk pupuk hijau, dipakai juga untuk kompos juga bisa,
dipakai lagi untuk pestisida hayati juga bisa karena rasanya yang pahit. Jadi ini benar-benar tanaman yang luar biasa. Cuman sayang tidak banyak orang yang memanfaatkannya. Bahkan ini sumbernya sangat banyak dan manfaatnya luar biasa. Daripada kita beli NPK ya ini aja ada gitu kan. Nah, terus bahan-bahan tersebut kita kumpulkan. Saya yakin di daerah sahabat Akang Tes semua itu bahan-bahan ini ada gitu, ada cuman beda nama biasanya gitu kan, karena beda daerah biasanya beda nama gitu. Nah, saya yakin bahan-bahannya itu ada dan mudah didapat gitu. Karena prinsip saya dalam membuat pupuk itu harus mudah, gampang, dan efektif. Oke, setelah bahan kita kumpulkan semua yang saya sebutkan tadi, langsung kita membuat. Oke, langsung ya kita membuat ya. Bahan-bahan tadi terserah, nggak perlu berurut dari mana, kita cincang. Nah, saya tambahkan lagi di sini ada tetes dan kohe atau kotoran hewan yang sudah lama. Nah, ini resep yang saya buat ini untuk 20 liter. Jadi saya memakai masing-masing bahan itu 1 kilo. Nah, nanti kalau sahabat Akang Tani itu pengen membuat yang lebih banyak lagi ya tinggal mengalikannya. Dalam pembuatan 20 liter bahan-bahan yang saya sebutkan tadi masing-masing saya butuh 1 kilo. Kita cincang-cincang semua aja, haluskan. Tujuannya biar nanti pas difermentasi tersebut cepat hancurnya, cepat terurai, cepat terfermentasi.
Terus kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk biar merata, biar homogen nantinya. Terus kita masukkan ke dalam wadah satu persatu. Yang pertama kita masukkan kohenya. Kohe 1 kilo kita masukkan. Terus bahan-bahan tadi yang kita hancurkan tadi kita masukkan ke dalam wadah. Langsung kita masukkan. Nah, terus kita tambahkan air dengan air bersih. Syukur-syukur kalau ada air kelapa. Kebetulan saya lagi nggak punya air kelapa, jadi kita pakai air bersih. Terus air bersihnya itu jangan terlalu penuh. Biasanya pas buatan ember itu, yang penting itu ada rongga udara, karena nanti pas difermentasi itu dia akan mengeluarkan gas. Jadi kita harus ada rongga udara biar nggak jebol gitu kan. Nah, selehernya aja. Terus nanti kita fermentasinya itu dengan sistem fermentasi aerob. Jadi kita tutup rapat, kita ikat kencang, kita fermentasi selama 15 hari. Walaupun biasanya itu 7 hari sudah jadi, karena tergantung MDPL-nya dalam proses fermentasi. Makin tinggi MDPL itu biasanya proses fermentasinya makin lama. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita ketahui proses fermentasi. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi dengan molase atau tetes tebu. Untuk pembuatan 20 liter kita perlu tetes tebu itu sekitar 250 cc atau 1 gelas air minum. Itu kan. Nah, mudah kan cara bagaimana pembuatan POC itu. Nah, ini kalau kita hitungan kita cuman perlu modal untuk molase 250 cc atau 1 gelas. Oke, kita fermentasi langsung. Kita tutup rapat, kita fermentasi sistem aerob. Nah, selesai. Oke, selesai kita dalam pembuatan POC untuk fase vegetatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.